Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawa sayyidil habib Umar wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa naf'a wal intifa' wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda dalalatu ala al-khair libtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban yang mudah-mudahan insyaallah kita semua sehat afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus kita mengingatkan kepada yang hadir untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada bulan Sya'ban. Dengan redaksi salawat apapun, perbanyaklah dengan salawat sebanyak-banyaknya supaya hati kita ini diberi nur, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah salawat, sehingga Ramadan nanti masuk kita semangat dalam menjalankan ibadah puasa, sekaligus semangat membaca Al-Quran, sekaligus kita semangat menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kita kembali dalam pembahasan kita dalam kitab Syarah Mukhtasar Al-Qasidin, yaitu di mana kita akan masuk ke bab yang berkaitan dengan adab al-muta'allim wal mu'allim wa afatul ilmi wa bayani ulama as-su' wa ulama al-akhirah. Jadi kita akan masuk ke bab yang berkaitan dengan adab-adab muta'allim, adab orang yang menuntut ilmu, wal muallim, dan adab seorang guru. Jadi penuntut ilmu itu ada adab-adab yang harus dipenuhi, guru pun sama. Harus ada adab-adab yang dipenuhi. Wa afatul ilmi, dan ada peringatan juga, nanti kita bahas peringatan tentang ilmu. Karena mungkin ada orang kan mencari ilmu karena dunia, mencari ilmu karena akhirat, macam-macam. Nanti dibahas juga. Wa bayan ulama as-su', dan nanti kita akan bahas tentang keterangan ciri-ciri ulama-ulama su', wa ulama al-akhirah, dan ulama akhirat. Siapakah ulama su' dan siapakah ulama akhirat? Nanti kita bahas satu persatu. Qala al-musannif alaihi rahmatullah, ammal muta'allim, adapun orang yang menuntut ilmu. Muta'allim itu orang yang menuntut ilmu, atau bahasa lain itu murid. Itu disebut muta'allim, orang yang muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Fayambaghi lahu taqdimu taharatun nafs. Fayambaghi lahu, hendaknya bagi penuntut ilmu, taqdimu taharatin nafsi, mengutamakan, mensucikan hatinya. Nih poin pertama. Fayambaghi lahu, hendaknya penuntut ilmu itu
mengutamakan kesucian hatinya, an radha'ilil akhlak, dari akhlak-akhlak yang buruk. Jadi kalau menuntut ilmu, ilmunya bermanfaat, nomor satu yang harus dikejar di sambil menuntut ilmu, gimana caranya hati saya ini bersih. Kalau kita nuntut ilmu mama rajin, hati kita kotor dengan fulan, dengan alan, dengan fulan, dengan ini, apalagi kotornya sama gurunya sendiri. Ilmu apaan yang dituntut? Nggak ada faedahnya belajar ilmu. Karena ilmu ini kan bukan masalah ente yang ngerti, ente amalkan, bukan itu doang. Nuntut ilmu itu kan hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan tujuan kita ngaji, biar kita ada sanad sampai ke Nabi. Kita diakui oleh guru kita diakui oleh gurunya diakui oleh gurunya, sampai ke Rasulullah, mata rantai. Bisa nggak mata rantai yang begitu mulia ini sampai ke Nabi, tapi di tengah-tengah mata rantai ada orang yang hatinya kagak beres? Putus tuh mata rantai. Maka di situ harus kita punya hati yang bersih, sambil belajar, sambil berusaha hati kita dibersihin. Ya harus diutamain tuh. Ketika kita ngaji, rajin ngaji, tapi kita ini mungkin ada masalah di hati kepada fulan dengan alan, atau ada masalah di hati kepada guru sendiri bahkan, itu harus buru-buru diilangin kalau ingin ilmu yang kita dapat diakui oleh Nabi pada hari kiamat. Bukan masalah ente cuma ngerti beramal, enggak, diakui atau tidak nanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa yanbaghi lahu taqdim taharatun nafs. Ini nomor satu, dia harus mengutamakan kesucian hati. Dari apa? An radha'ilil akhlak, dari akhlak-akhlak yang tidak baik atau akhlak-akhlak yang tercela, itu disebut radha'il, tercela. Akhlak-akhlak yang tercela. Wa madhmumus sifat, dan sifat-sifat yang buruk. Biasanya mungkin sebelum dia ngaji punya sifat mungkin, maaf anggap aja dulu mungkin dia preman. Begitu dia mulai duduk di majelis ilmu, premannya itu harus dibuang. Sifat-sifat madhmum, sifat-sifat yang jelek dari dirinya harus dirubah. Ente sekarang mau jadi apa? Mau jadi bener. Ya udah, sifat ente dulu preman, hilangin. Dulu sebelum ngaji mungkin kalau ngomong kasar sama orang. Mulai sekarang apa? Usaha hilangin, karena saya ingin berubah. Kan orang ngaji itu kan tujuannya ingin berubah dari yang nggak baik jadi baik. Cuman kalau ngaji baik-baik juga nggak usah ngaji. Dan juga pengajian nggak butuh orang yang begitu. Akhirnya kan Imamul Haddad Shahibur Ratib bilang apa dalam salah satu kitabnya? Jangan nyapein dirimu menyampaikan ilmu kepada orang yang kagak ada niat untuk nuntut ilmu. Maksudnya gimana itu? Dia ngaji, cuman tujuannya apa? Satu, sifat buruknya nggak berubah. Ngamalin yang dipelajarin kagak. Nggak usah diajarin orang kayak gitu. Nyape-nyapein doang. Itu maksudnya. Jadi kita di sini harus berusahalah akhlak yang baik harus diutamakan. Yang pertama tadi apa? Kesucian hati. Akhlak-akhlak yang tercela jauhin. Sifat-sifat yang buruk sebelum ngaji hilangin. Jangan masih ada di bawah. Mentang-mentang mungkin dulu preman, dari pengajian tetap minta ditakutin juga. Gue ini preman nih. Dah. Mau ngapain ngaji kalau masih bilang gue preman? Mendingan di pasar aja. Begitu masuk di majelis ilmu harus rubah semua yang buruk menjadi lebih baik. Yang dulunya preman jadilah orang yang paling lembut hati di majelis. Berusaha. Insya Allah ilmu baru menyerap, karena tempat ilmu di mana? Di hati. Sebagaimana kan Imam Syafi'i kan, waktu yang anak cerita ke antum, ketika beliau itu nggak sengaja melihat tumit seorang wanita, tumit kakinya, nggak sengaja dilihat karena ada angin ketiup, dia nggak tahu kalau di hadapan itu perempuan. Pas ngelihat, pas banget tumitnya kelihatan, tumitnya doang kelihatan. Langsung Imam Syafi'i buang pandangannya, istighfar. Sejak kejadian itu Imam Syafi'i hafalannya ngaco. Yang biasanya buka buku tuh atau kitab sebaca sekali udah ada di benaknya semua. Sejak kejadian itu mulai ngaco.
Dia ngadu kepada gurunya Waki. Syakautu Waki hifdhi. Aku ini ngadu kepada guruku yang bernama Waki. Tentang apa? Su'u hifdhi. Hafalanku mulai ngaco. Kata dia, fa akhbarani syakautu Waki hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia memberi aku nasihat untuk jauhin maksiat. Si Waki ini nasihatin aku untuk jauhin maksiat. Padahal yang dilakuin Imam Syafi'i maksiat atau kagak? Nggak sengaja. Nggak sengaja buang muka lagi. Itu kan nggak dosa itu. Cuman kata Waki, kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nuran. Dia ngasih tahu kepadaku bahwa ilmu itu cahaya. Kata Imam Syafi'i, Waki ngasih tahu aku ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya ilmu itu Allah nggak akan berikan kepada orang yang ahli maksiat. Nggak akan nyerap ilmu di hatinya. Percaya deh. Sifat buruk masih ada. Hati masih kotor. Mau belajar sama siapapun nggak akan nyerap di hati. Mungkin ngerti ilmu, ngerti. Orang nanya bisa jawab. Orang nanya bisa ngasih ilmu. Cuma di hari kiamat dia nggak termasuk golongan orang yang alim. Bahkan bisa jadi termasuk golongan ahli neraka. Karena hatinya kagak beres. Biar kayak antum nih ngaji walaupun sedikit, nggak berharap jadi ulama, enggak. Yang penting tahu yang wajib. Cuman berusaha hati dibersihin, akhlak yang buruk dijauhin, sifat yang nggak baik dihilangin. Ente orang mulia insya Allah bersama ulama di hari kiamat. Almar'u ma'aman ahab. Orang dibangkitin di hari kiamat bersama orang-orang yang ia cintai. Kita mau berusaha begitu karena cinta kepada ilmu, insya Allah di hari kiamat bersama ulama meskipun kita bukan orang alim. Kita sudah berusaha. Idul ilmi ibadatul qalbi. Kenapa harus membersihkan hati dari akhlak yang tercela, sifat-sifat yang buruk harus dihilangin. Idul ilmu ibadatul qalb, karena ilmu itu ibadah hati. Di sini dijelasin. Kita belajar begini, kita ini ibadah. Ibadah hati. Gimana ilmu bisa masuk ke ruang hati, hatinya belum bersih, nggak bisa. Kayak wadah panci isinya daging penuh. Lagi bikin sop nih. Tiba-tiba itu mau bikin gulai juga, diam. Di wadah yang sama, padahal tuh wadah penuh dengan sop. Jadi gak tuh gulai dimasukin juga barang? Jadi gulai kagak, rasa kagak jelas, tumpah iya. Kenapa? Karena wadahnya sudah terisi. Sama hati kalau sudah terisi dengan sifat yang gak baik, akhlak yang gak bagus, ilmu tidak akan masuk ke dalam hati. Makanya ketika kita ngaji, mulai kapanpun kita ngaji, berusaha hati diperbaiki. Biar ilmu yang kita dapat walaupun sedikit masuk ke hati. Dulunya kita nggak baik jadi semakin baik. Dulunya nggak pernah ibadah sunnah jadi mau ibadah sunnah. Itu tanda ilmu masuk ke hatinya. Kalau ente ngaji, subuh masih kesiangan, bahkan sholat sunnah sering kita tinggal, introspeksi diri. Berarti nggak beres kita ngaji selama ini. Nggak bener ini. Hati kita belum bener hati kita, tangisin tuh. Sebelum subuh bangun, sholat sunnah, tahajud, sholat witir, sujud terakhir, nangis, minta sama Allah untuk dibersihin hatinya. Karena salah satu tanda orang yang dapat ilmu bermanfaat, semakin baik perilakunya ke depan. Bukan semakin buruk, atau nggak ada perubahan, nah itu bahaya juga. Ngaji nggak ada perubahan, ngaji semakin buruk, oh berarti mah nggak bener ini. Harus diperbaiki, hati kita ada masalah berarti. Maka di situ harus diperhatikan baik-baik. Wayam bagi dan hendaknya lahu qat'ul alaika syagilah, dan hendaknya orang yang menuntut ilmu memutus hubungan dengan apapun yang menyibukkan hatinya dan menyibukkan pikirannya. Jadi kalau lagi ngaji nih, urusan kerjaan buang dulu, jangan dibawa ke tempat ngaji. Yang ada nggak nyambung, mau guru ngomong apa juga kita bengong. Habis dijelasin tadi, Ustaz ngomong apa nih? Tadi Habib ngomong apa nih? Padahal udah jelas, cuman otaknya
di luar. Makanya kalau sudah masuk di majelis ilmu, harus qat'ul ala'iq syagilah. Semua yang bikin pikiran kita ini nggak fokus, buang dulu. Sama halnya ketika masuk ke dalam sholat. Masuk dalam sholat, boleh nggak pikiran kita ajak ke dalam sholat? Jangan, buang dulu. Makanya kenapa ada takbir? Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kenapa ada raf'ul yad? Ini sebagian ulama bilang ada raf'ul yad, ngangkat tangan ketika takbir, seolah-olah begini. Semua yang bikin sibuk pikiran saya, urusan dunia, urusan pekerjaan, yang ganggu pikiran saya di hadapan saya lempar ke belakang. Allah, jadi kayak kita seret ke belakang. Allahu Akbar. Yang di hadapan saya hanya Allah Maha Besar. Tujuan begitu tuh. Allah, semua yang di depan kita yang buruk-buruk nih, kita buang ke belakang. Allah, kayak kita tarik ke belakang. Allahu Akbar. Yang di hadapan saya hanya Allah yang maha besar. Artinya kan kalau ngaji juga sama. Urusan-urusan yang bikin kita sibuk otaknya, buang dulu. Tinggalin di luar. Nanti kelar ngaji, ya baru dipikirin lagi dah. Lagi ngaji fokus biar ilmu masuk ke hati dan pikiran. Karena nggak mungkin ilmu bisa didapat, otak kita penuh. Harus mutusin segala sesuatu yang nyibukin otak pikiran kita. Putusin dulu. Lagi ngaji, putusin dulu. Yang saya pernah cerita ke antum, Imamul Haddad lagi ngajar, salah satu muridnya diusir dari pengajian. Karena kan beliau kan buta. Dari umur 4 tahun sudah nggak bisa ngelihat secara zahir. Tapi dengan hati dia ngelihat lebih daripada orang yang matanya melek. Bayangin, dia kagak ngelihat secara zahir, tapi salah satu murid di tengah-tengah pengajian diusir. Ya fulan bangun keluar. Diusir dari pengajian. Dia keluar. Gak lama kemudian balik. Imamul Haddad tahu dia balik. Subhanallah gak tuh? Kata Imamul Haddad, itu mau duduk, mau. Pikiran udah fokus di majelis, fokus. Ya udah duduk. Begitu ditanya sama murid-murid yang lain, kenapa sih lu diusir tiba-tiba? Kata dia, dari tadi pikiran saya di luar majelis. Dia mikirin usaha dia. Dia langsung ditegur Imamul Haddad. Kenapa? Nggak akan masuk ilmu sambil mikir. Harusnya fokus saya di majelis. Karena majelis ilmu kan ada malaikat yang hadir. Harus tahu kan ada hadis sahih kan? Ketika ada majelis dzikir, majelis ilmu, ada malaikat hadir. Nyatet tuh, ngabsen namanya siapa aja tuh. Fulan. Dibawa kepada Allah. Nah kalau kita nggak fokus, nggak kecatat kita. Maka di situ buang dulu pikiran-pikiran urusan dunianya. Fa innal fikrah mata tawazza'at qasurat an idrakil haqa'iq. Karena pikiran atau sesuatu yang mengganggu pikiran kita itu akan membuat hati kita dan pikiran kita tidak fokus. An idrakil haqa'iq, untuk mengetahui hakikat-hakikat ilmu, nggak akan bisa. Karena kalau ente sambil hadir majelis, otak masih banyak beban pikiran, maka ilmu tidak akan bisa menyerap. Nggak bisa diserap. Makanya buang dulu. Karena sesungguhnya pikiran itu atau apa? Apa tadi yang Anda bilang? Hadir majelis sambil bawa pikiran macam-macam yang di luar majelis, maka kata ulama, qasurat an idrakil haqa'iq, maka dia tidak akan mampu mengetahui hakikat ilmu tersebut. Karena otaknya kagak hadir, badannya doang di sini, otaknya di mana? Di luar. Jangan. Mulai sekarang berusahalah setiap ngaji buang dulu pikiran apapun. Sambil hadir pengajian minta, ya Allah, yang ganggu pikiran saya ini urusan kerjaan kayak urusan bini kayak urusan apapun, ya Allah kasih jalan keluar dengan berkah majelis ilmu ini. Dah, buang, fokus. Insya Allah ilmu dapat, urusan yang di luar Allah kasih jalan. Ente pikirin memang selesai? Nggak selesai. Yang nyelesain Allah. Bukan ente. Maka ketika kita punya pikiran macam-macam dalam sholat, Allah nggak akan peduli dengan apa yang kita pikirin. Itu saatnya lagi sambil sholat, sambil mikirin nih. Bos ente galak segala macam. Atau berantem sama bini sambil sholat. Nggak fokus di dalam sholat. Apa kata Allah?
Ini hambanya, kalau bahasa kita ya, ini hamba sok tahu, kayak dia bisa nyelesain sendiri. Ya udah, selesain sendiri. Maka Allah kagak nggak akan kasih di jalan ke keluar. Makanya ketika hadir begitu minta sama Allah, dikasih jalan keluar dari apapun yang nyibukin pikiran, insya Allah habis kita ngaji, ilmu dapat, yang kita pikirin Allah kasih jalan keluarnya. Ya. Udah sekarang berusaha fokus. Jangan bawa pikiran beban di luar ke dalam majelis. Kita ini berada di akhir zaman loh. Semakin ke tahun-tahun ke depan, semakin orang hadir majelis tuh males. Emang kiamat begitu terjadi. Kiamat terjadi, nggak ada lagi satu orang pun menyebut Allah, kagak ada. Sibuk semuanya. Ketika hadir majelis, udah kayak beban, otak beban, pikiran. Begini-begini aja sih yang diajiin. Padahal itu yang penting buat dirinya, dia nggak sadar. Setan emang ngomong kayak gitu di hati dia. Penting, udah begini-begini mulu. Dengan pulang, besok kerja, nggak usah hadir deh, besok-besok aja. Setan seperti itu. Lama-lama emang itu bakal benci majelis. Dan ingat, orang yang biasa ngaji, tiba-tiba putus hubungan dengan pengajian, rusaknya lebih parah daripada sebelumnya ngaji. Ente boleh buktiin omongan anda. Sebelumnya rusak, ngaji, meninggalin pengajian, akan lebih rusak. Nanti bisa lihatlah, sebagian artis, kita nggak sebut nama deh, dulunya anak pondok, nyantri, bahkan yang dari Korea aja deh. Ada Korea, artinya kan baca Quran udah fasih, ngerti qiraah, keluar dari pondok bukan jaga diri, bukan jaga agama, malah ngikut apa? Nyari fulus, rusaklah kelakuannya. Itu lebih rusak daripada orang yang nggak pondok. Orang nggak mondok, rusak begitu tuh, nggak serusak dia yang mondok. Kenapa? Kayak seperti teguran dari Allah. Ente sudah dikasih jalan menuju surga, ente abaikan. Terus ente milih jalan ke neraka. Ya udah, ana mudahin jalan nerakanya. Paham nggak maksudnya? Itu dikasih jalan menuju surga, mudah nih. Ilmu kan apa? Jalan menuju surga kata Nabi. Dimudahin sama Allah. Dia milih jalan ke neraka. Nggak mau ngaji lagi. Milih jalan ke neraka. Kata Allah, sudah. Gue lebih mudahin jalan lo ke neraka. Maka dikasih semakin rusak. Ya, jangan macam-macam. Ketika Allah sudah kasih jalan baik, jangan disia-siain. Wa qad kana salaf yu'thiruna al-ilma ala kulli syai'. Karena para salafus saleh terdahulu, mereka yu'thiruna, mengutamakan ilmu ala kulli syai', atas segala sesuatu. Ilmu lebih diutamain oleh mereka. Faruya, sebagai contoh, Faruya an Imam Ahmad rahimahullah ta'ala annahu lam yatazawwaj illa ba'dal arba'in. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak menikah kecuali ketika usianya sudah 40 tahun. Kenapa nggak nikah-nikah sampai tua, umur 40 baru nikah? Karena dia nggak mau, gara-gara punya bini, dia nggak mau tuh disibukin dari pengajian. Sekarang terbukti nggak? Orang ngaji, begitu nikah nggak mau ngaji lagi. Berarti bini yang dia punya itu bala buat dia. Musibah besar tuh buat dia. Makanya jadi laki itu harus apa? Kasih masukan kepada istri. Saya ngaji supaya saya selamat. Kalau saya selamat, kamu sebagai, kalau bahasa orang Indonesia apa? Buntut ya. Anak, istri sama anak bukan dianggap buntut ya. Buntut ngikut. Kalau saya nggak selamat, udah kamu punya dosa, saya nggak selamat juga. Gimana urusan kita di akhirat? Justru kata ulama begini. Apa kata Nabi? Nikah itu separuh daripada iman kan? Dan separuhnya lagi dalam beribadah. Sekarang antum sebelum nikah, ngajinya Masya Allah rajin. Arti separuh iman sudah dapat nih. Tinggal menikah. Begitu nikah, kalau dinikah tetap ngaji, imannya sempurna gak? Ternyata begitu nikah, ngaji kagak. Separuhnya hilang lagi, sama aja. Ngapain coba? Separuh imannya hilang lagi. Nah ini kan bala. Kalau nikah itu bikin ente jauh dari Allah, jauh dari majelis ilmu, berarti pernikahan ente dengan kucing sama. Kucing kan yang penting kawin. Kawin punya anak.
Lah kalau ente cuman kawin punya anak, ngasih makan anak, ngaji nggak boleh sama bini, ente sama kucing sama. Pernikahannya bukan karena Allah, karena nafsu. Karena Allah, ente nggak bakal takut sama istri untuk hadir majelis ilmu. Nggak boleh, nggak usah, ntar kemalaman. Saya tetap ngaji. Kalau saya keluar zina, kamu boleh marah. Saya kan bukan lagi berzina, saya ngaji. Kalau saya ini telat pulang kerja karena lembur, situ kagak pernah marah karena saya lembur. Karena urusan fulus, urusan akhirat situ marah. Aneh bin ajaib. Jadi kasih masukan biar dia ngerti. Jangan ngomong aja kenapa, aduh, ribut nanti begini. Lah mau ngapain jadi suami? Itu nggak benar itu. Makanya kalau nikah, pernikahan itu bikin ente jauh dari Allah, jauh dari majelis ilmu, maka ketahuilah nikah ente sama kucing sama aja. Nggak ada perbedaan. Karena pernikahan itu nggak nambah kualitas iman, justru semakin merosot imannya. Nggak ngaji kan separuh iman hilang. Nggak ngaji, ditambah bini nggak ibadah, dia ngikut lagi nggak ibadah, hancur udah. Udah nggak ngaji, nggak ibadah lagi, gara-gara menikah. Makanya Nabi ngingetin berkali-kali, tunkahul mar'a li arba', wanita dinikahin karena 4. Li jamaliha, karena kecantikannya. Li maliha, karena hartanya. Li hasabiha, karena turunannya. Yang terakhir, li diniha, karena agamanya. Nabi bukan ngasih saran, kalau cari bini, cakep, duitnya banyak, turunan baik, agamanya bagus. Bukan begitu maksudnya. Kata Imam Nawawi, Nabi itu ngasih tahu ke kita, kalian wahai laki-laki, kalau mau nikah perempuan pasti yang kalian lihat cantiknya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, turunannya, hasab. Hasab itu turunan. Yang keempat, baru agamanya. Terus yang dari Nabi apaan? Yang dari Nabi terusan tuh hadis. Apa dari Nabi? Fadhfur bidzatid din. Kalau ngikutin saran Nabi, fadhfur bidzatid din, cari yang agamanya bagus. Taribat yadaka, kamu akan tenang. Ya sih bagus kalau dapat udah cantik, duitnya banyak, nasabnya bagus, agamanya bagus. Cakep banget kalau dapat tempat-tempatnya mah. Cuman kalau yang dipikirin sama orang sekarang kan kagak. Yang penting cakep. Anak-anaknya dari dia pasti cakep-cakep nih. Lah lihat agamanya, wala lihat rusak rumah tangga. Cuma ngeliat cakepnya. Begitu rumah tangga, udah. Kayak masuk penjara. Maaf. Nih sebagai ibrah dari Anda. Orang kalau nikah dan dia dikurung sama bini di rumah, itu seperti orang yang meninggal dunia. Kenapa Anda bilang seperti orang meninggal dunia? Orang kalau meninggal dunia itu apa? Diapain? Dimandiin kan? Nah perempuan, laki sebelum nikah kan biasa tuh. Dikeramasin lah, dimandiin pakai apa? Pakai bunga lah, pakai mawar. Bener gak? Sama gak kurang lebih? Sama, mirip. Begitu sudah mau akad nikah dipakein baju putih. Nah, orang meninggal pakai kain kafan. Pengantin pakai baju putih gak? Pakai. Lagi sekarang kayak orang-orang barat. Nah, gaun-gaun pengantin apa? Putih. Persis kayak orang mayat. Habis dipakein gaun putih diapain? Hah? Dikubur. Begitu dia habis akad di rumah tangga. Begitu dikubur diapain sama malaikat? Dihisab, ditanya-tanya. Begitu berumah tangga, punya bini nanya-nanya mulu. Lu jangan ke sono, lu jangan ke sini. Lu ke sono, gua enggak ridho. Persis kayak ente meninggal dunia berarti kalau begitu. Ente jadikan rumah tangga itu seperti apa? Kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan sebelum nikah. Cuman kalau ente ngerem di rumah karena istri itu mengatur, ente kayak sudah meninggal. Cuman masih bernyawa doang. Sebenarnya meninggal, nggak bisa ngapa-ngapain. Dikit begini, nggak boleh, ngambek. Waduh, repot kalau begini. Sama aja kayak orang meninggal dunia persis. Jangannya nikah itu menambah kualitas iman, bukan semakin merosot. Jadilah laki-laki yang benar. Ini kan nggak sedikit, nah orang majelis kita juga banyak nggak ngaji-ngaji. Kenapa nggak ngaji? Aduh, mana bebe istri saya? Terus harus anak manggil bini, anak kamu mungkin gitu. Terus sebagai istri gimana sih sama suami? Kan nggak pantas, itu bini dia. Harusnya dia yang berpikir gimana jadi suami. Kan ngaji. Kan seperti itu. Logika aja logika sederhana. Ente sekarang nggak dikasih ngaji. Ketika ente kerja, ente lembur sampai tengah malam, bini marah nggak? Enggak. Terus
Kenapa ngaji marah ya? Nah, itu anehnya. Tandanya ente nikah sama kuntilanak, bukan sama manusia kuntilanak tuh. Jadi gini, ente kalau lagi tidur tuh, ubun-ubun baca ayat kursi, tiup, biar hilang setannya. Yang penting dia seperti itu. Beliau nikah pada usia 40 tahun. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal nikah pada usia 40 tahun? Khawatir istrinya menjadi penghalang. Khawatir istri menjadi penghalang dalam menuntut ilmu. Subhanallah tuh. Ini kan sebagai ibrah juga buat kita ya. Wa uhdiyat ila Abi Bakrin bin Al-Anbari jariyah. Ada seorang orang soleh bernama Abi Bakar bin Al-Anbari. Pakai nun ba ya, Al-Anbari. Panjang dia. Abi Bakar bin Al-Anbari. Beliau pernah dikasih budak jariyah. Dihadiahin budak zaman dulu, masih ada perbudakan zaman dulu kan. Begitu masuk nih budak kepada nih yang bernama Abu Bakar tadi, tafakkara fi istikhraj mas'alah. Begitu dihadiahin, dia masuk, ini si Abu Bakar tetap sibuk nyari satu soal dalam agama. Sibuk deh, nyari jawaban dari satu soal dalam agama. Dia nggak peduli dengan tuh jariyah sama sekali. Fa'azabat anhu, faqala akhrujuha ila nakhas. Begitu dia si jariyah, si budak ngelihat orang diem aja dari tadi, mulai kayak nunjukin sifat-sifat tapi kurang suka dengan si Abi Bakar Al-Anbari tadi. Maka Al-Anbari tadi bilang ukhrujuha ila nakhas, keluarin nih budak dari sini, pergiin ke Nakhas. Nakhas itu ada wilayah di Mesir namanya Nakhas, pergiin sono, taruh di sono, kasih siapa kayak terserah dah. Falamma dakhalat alaihi tafakkara fi istikhraj masalah faqalat hiya li min dzam hal li min dzambin. Ini budak begitu tahu disuruh kirim ke tempat lain, ini budak nanya, apakah saya punya dosa? Apakah saya salah selama ini? Kok tiba-tiba saya diusir begini? Qala, Abu Bakar bilang tidak, kamu nggak salah sama sekali. Cuman saya punya hati lagi sibuk nyari satu masalah. Wa ma qadru mithliki an yamna'ani ilmi, karena orang sepertimu itu nggak boleh jadi penghalang buat aku nuntut ilmu. Begitu laki-laki dulu. Ini saking ilmu nomor satu, nggak peduli. Emang gue salah kata itu budak? Enggak salah. Cuman saya lagi nyari soal dan ilmu yang saya cari ini lebih berharga daripada kamu. Sehingga mereka nggak mau diganggu oleh apapun dalam menuntut ilmu. Maksud aneh, antum harus punya prinsip yang sama. Kita kasih masukan yang positif ke istri. Kita berharap di dunia bersama, di akhirat juga bersama. Cuman caranya gimana? Kalau situ ngelarang-larang saya ngaji, gimana bisa bersama di akhirat? Saya ngandelin cuman sholat saya yang selama ini saya jalanin, belum tentu benar. Cuman kan hadir majelis, walaupun saya kagak ngerti apa yang dibacarain, dapat pahala banyak banget kata Nabi. Lebih besar daripada sholat 1000, lebih dari 1000 rakaat. Khairun, bukan sama dengan ya. Tusawi itu sama dengan. Kalau khairun, lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat. Lebih mulia daripada menjenguk 1000 orang sakit. Lebih mulia daripada menghadiri 1000 jenazah. Duduk di majelis ilmu, cuman nguping. Artinya kan dapat apa? Dapat pahala seabrek-abrek. Insya Allah dengan pahala itu, kita berharap kita dengan keluarga kita ini di dunia udah serumah, di akhirat juga satu surga. Begitu, kasih tahu ke bini. Ente larang-larang anak ngaji, ane cuma ngandelin sholat. Kalau diterima sholat aneh. Belum lagi ente sering apa? Ninggalin sholat. Belum lagi anak kita belum belajar sholat. Gimana bisa masuk surga kita nih? Jangan-jangan ente di surga ada neraka, atau anak di surga ente di neraka. Anak atau di mana? Kan nggak bagus. Kita berhadap dunia akhirat bersama. Makanya jangan larang anak ngaji. Kalau ente nggak percaya anak ngaji, ya udah dah. Lagi ngaji, anak Anda video call, ente lihat muka anda lagi di mana. Repot juga ya. Insya Allah sih paham ya dengan kita ngaji. Kalau lagi yang baik, jangan dilarang. Kecuali anak keluar nggak jelas kemana, ada urusan. Mampu ya tengah malam sering begitu. Wajar sebagai istri marah. Mau ngapain? Lebih baik duduk sama istri. Salah satu amal, salah satu hiburan yang termasuk pahala. Tapi kita hiburan sebenarnya. Nggak disebut, nggak dicatat sebagai orang yang ngabisin waktu.
Apa itu? Duduk sama istri sama anak. Itu duduk sama istri sama anak nih, bercanda, ngobrol, ketawa. Itu nggak dihitung sebagai orang yang buang waktu sia-sia. Enggak. Justru dihitung sebagai pahala. Lebih baik sama istri sama anak kalau keluar sia-sia. Emang kalau ngaji, harusnya bini mendukung. Biar apa? Dia juga dapat pahalanya. Walaupun di rumah pahala didapat karena mendukung kebaikan suaminya. Seperti itu ya. Wa 'alal muta'allimi an yalqi zimamahu ila al-mu'allim ilqa al-marid zimamahu ila at-tabib. Dan seorang pengajar atau seorang pelajar maaf ya, al-muta'allim, seorang pelajar, an yulqiya zimamahu, dia harus menaruh dirinya, hatinya, jiwanya di hadapan gurunya. Artinya dia pasrah terhadap gurunya, sebagaimana pasrahnya seorang yang sakit di hadapan dokter. Orang kalau sakit berobat ke dokter, masih mau ngatur dokter nggak? Enggak. Justru dia siap diatur oleh dokter karena dia mau sembuh. Sama, murid harusnya begitu. Ketika sudah ngaji dengan seorang guru, dia harus meletakkan dirinya seperti orang sakit yang berharap gurunya ngobatin. Kalau punya guru masih diprotes juga, masih dikasih apa? Punya pendapat juga. Lah nggak usah jadi murid kalau begitu. Jadi murid harus pasrah sebagaimana pasrahnya orang sakit di hadapan dokter. Fa yatawadhu lahu, maka seorang murid itu kalau ingin bermanfaat ilmunya selalu rendah hati di hadapan gurunya. Wa yubaligh fi khidmatihi, dan hendaknya dia itu apa? Kalau perlu berlebihan dalam khidmat kepada gurunya. Maksud berlebihan gimana? Mungkin di rumah nggak seperti itu ente bantu bini. Ketika lagi bantu guru lebih daripada bantu bini, itu namanya mubalaghah. Salah nggak? Nggak salah. Justru itu akan menarik keberkahan ilmu. Karena khidmat itu adalah cara mendapat ilmu laduni yang cepat. Zaman dulu banyak ulama jadi ulama besar itu, dia ngaji sama gurunya jarang. Karena gurunya sering nyuruh dia. Salah satu yang pernah ceritain ke antum tuh Habib Alwi bin Syahab. Kakek daripada Habib Abdullah bin Syahab yang ada gambar itu di para aulia banyak tuh. Ada gambarnya beliau, karena sempat ketemu sama beliau. Cuman kalau sama kakeknya Habib Alwi enggak. Habib Alwi ini kalau nggak salah zaman-zaman Habib Ali Habsyi ya. Habib Alwi ini punya guru namanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Tahu yang bikin kitab Bughyah. Bughyah Al-Mustarsyidin itu karangan Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Itu kan di pondok-pondok Jawa Timur, di Jawa Tengah dibaca tuh kitab. Itu gurunya Habib Alwi. Jadi ini Habib Alwi ini punya kebiasaan setiap pengajian beliau sibuk nuangin kopi. Di cangkir-cangkir kecil. Kalau di Hadramaut kan pengajian Maulid itu cuman kopi jahe, pakai cangkir apa? Kecil, nggak ada makan-makan. Makan di rumah masing-masing. Di sini diterapin ngadang hadir ya. Bikin Maulid yang hadir sini. Nah itu beliau tuh sibuk nuangin. Masih setiap hari begitu. Akhirnya ada sebagian murid nih kayak ngasih masukan ke dia. Ente kan sama kita murid. Iya. Ente kan hadir ke sini kan pengen ngaji. Iya. Nah itu sibuk nuangin kopi, kapan ente ngaji? Kita semuanya pintar belajar. Ente cuma nuangin kopi, nggak belajar. Kasihan orang tua ente kalau begitu. Berharap ente jadi orang alim, tapi ente nggak jadi alim-alim karena nuangin apa? Kopi terus. Dia mikir awalnya, iya juga sih. Udah, dia mulai nggak mau nuang kopi. Lagi ngajar gurunya Habib Rahman Masyhur yang bikin kitab Bughyah tadi, tiba-tiba dibilang ke Habib Alwi ini, Alwi kenapa nggak nuangin kopi? Enggak guru, saya mau belajar juga. Kalau saya sibuk nuangin kopi mulu, kapan saya belajar? Apa kata Habib Rahman gurunya? Saya sudah berdoa kepada Allah. Setiap kamu nuangin kopi itu, dalam hati saya lagi ngedoain kamu. Saya bilang, ya Allah, tuanginlah ilmu-ilmu di hati dan pikiran Alwi sebagaimana dia nuang kopi. Berdoain begitu. Udah gara-gara dia udah ngomong gitu, gurunya udah mulai nuang kopi mulu. Maka yang jadi besar, alim, bahkan dapat kewalian, wali kutub tuh pada zaman itu Habib Alwi. Yang nuang kopi terus. Itu namanya khidmat. Makanya jangan malas untuk khidmat. Kita dulu waktu di pondok juga disuruh khidmat. Emang disangka ada pembantu khusus gitu bersih-bersih di sana. Kagak, murid-murid juga. Walaupun memang digilir maksudnya.
berapa kamar nih, bersihin, apa ya, kamar mandi berapa biji di sono, satu pondok, banyak banget, belasan apa, kamar mandi, suruh sikat ke WC-WC-nya, ada yang bantuin di dapur, ada yang ngepel sepondok. Kenapa begitu? Lagi ditekan hawa nafsu kita. Karena kan kadang-kala ada murid yang ngerasa, gue udah bayar, orang tua gue bayar, disuruh gini. Nah itu disuruh tekan biar hati bersih. Hilangin tuh sifat begitu. Harus itu punya hati bersih, biar ilmunya bermanfaat. Itu tujuan khidmat sebenarnya. Biar nekan tuh sifat-sifat buruk kita tuh. Kan ada orang kan suka ngerasa tinggi. Apalagi dia orang punya, orang berada. Kan suka ada tuh. Ada sebagian murid yang anak kenal waktu masih di Solo, emang orang tuanya orang-orang berada di Indonesia. Jadi ketika lagi kerja tuh kayak malas-malasan. Orang gak pernah kerja. Di rumahnya semuanya pembantu kali. Yang masak beda, yang nyuci beda kali, saking kayanya itu orang. Cuman di situ Anda ingetin, kenapa Habib Umar nyuruh kita begini? Biar sifat kita nih, yang kita bawa nih, kibria, ngerasa siapa saya, hilang. Kalau kita benar mau ngaji, mau dapat ilmu, cuman kalau kita masih bawa adat begitu, mendingan gak usah ngaji kita. Mendingan sekolah umum, kuliah, dapat S3, udah terusin kesombongan orang tuh. Wah, bukan terusin akhlaknya. Di situ dia baru berpikir, iya juga sih. Mulai itu tuh, rajin. Bahkan tanpa ada tanggalan disuruh khidmat, malah dia khidmat. Jadilah Masya Allah tuh orang ini Masya Allah jadinya. Nah, itu salah satu khidmat atau tujuan khidmat. Tekan hati kita. Kadang-kadang kala begini nih, kita ketika jadi murid, dulu kan anak ngerasain nih. Bahkan sampai kapanpun kita murid. Kalau ada pengajian ya, anak berusaha mau hadir. Dulu anak sering hadir Habib Hamid Al-Kaf, tetap kita ngaji. Berarti udah lulus dari pesantren ngerasa alim besar, kagak. Ilmu itu nggak ada ujungnya. Al-ilmu apa? Bahrun nasyati alahu, la sahila lahu. Ilmu agama itu adalah lautan yang tidak ada pantainya. Nggak ada tepinya. Lautan, ente menuntut ilmu sampai mati pun nggak habis ilmu agama. Dulu sama seperti itu. Adalah rasa bagaimana ketika ada seorang ini dekat sama guru, kita ngerasa kok guru sama dia doang, kita nggak dianggap. Itu ada perasaan seperti itu. Ketika terjadi ini, kenapa anak, kenapa dia enggak? Itu sebenarnya penyakit hati yang emang di majelis ilmu tujuannya buat diobatin. Kalau masih dibawa juga di majelis ilmu, ya berarti kagak ngaji-ngaji kalau begitu. Buang itu deh. Pikiran seperti apa? Buang. Anak hadir, pengen hati anak bersih, ibadah anak diterima, dan Allah, insya Allah Nabi ngakuin anak nanti di hari kiamat. Tujuannya seperti itu. Karena menghidupkan ilmu sama aja menghidupkan agama. Kita ngaji pada akhir zaman seperti ini, seperti kita lagi berjihad di jalan Allah. Kita kan nggak usah pakai angkat pedang mah banyak nggak mau perang. Berterakin, besok perang, banyak yang nggak mau perang, takut mati. Nah, kita nggak usah perang angkat pedang, hadir taklim, dapat pahala jihad jalan Allah. Karena kita menghidupkan agama, apalagi di akhir zaman begini nih. Orang malas ngaji, kalau konser mah, waduh, mau harga tiket 1 juta dibeli. Lagi kalau yang datang dari luar tuh, K-pop tuh, ayam pop. Itu kan harga tiketnya berapa duit itu? Yang paling murah bisa 2,5 juta, 3 juta. Itu pada beli ribuan orang, sampai 70.000 orang yang beli. Kali 2 juta, berapa miliar itu? Giliran ngaji, waduh. Udah nggak disuruh bayar segitu gedenya, malas lagi. Subhanallah, itu tanda-tanda emang setan sudah menguasai dia. Kalau iman masih ada, insya Allah dia lebih mengutamakan majlis ilmu daripada menghabiskan waktu sia-sia. Hidup udah sebentar, waktu dihabisin begitu aja. Ketemu sama idolanya, penyanyi luar, nangis histeris sampai pingsan. Dengar nama Nabi, dengar ayat Quran, biasa aja. Bahaya orang kayak gini. Alam ya'inna lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, kata Allah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman ketika mendengar nama Allah itu apa? Hati mereka khusyuk, nangis. Belum tiba juga tuh saatnya itu, kata Allah. Nangis ngeliat artis. Oh ini udah langsung sampai pingsan. Jadi kayak ketemu Nabi. Dengar nama Nabi biasa aja. Ayat Quran ditilawah, dia ngobrol. Kan banyak maulid bikin, kan ada kori itu.
Orang ngobrol aja nggak peduli dengan qori. Coba orang nyanyi, bisa deh ngobrol, ikut nyanyi, nggak bisa ngobrol lagi deh. Quran lagi ditilawah, dia ngobrol. Itu tandanya penyakit umatnya, masya Allah dah. Orang yang masya Allah masih banyak, kita yakin ya, orang masya Allah masih banyak. Cuman nggak sedikit yang sudah lalai dari agama. Orang bicara agama, ngomong apaan sih lo? Orang ngomongin yang hak, ekstrim nih, ekstrim. Begini nih, terlalu keras nih. Nah, nanti begitu terus bukan keras ya, hatinya udah keras sebenarnya. Makanya nganggap orang menyampaikan yang hak dianggap keras karena hatinya yang sudah keras. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa paham ya. Ini sebagian dulu deh, masih banyak yang kita akan sampaikan. Ya, kesimpulannya, kalau ingin menuntut ilmu nomor 1, utamakan taharatun nafs, kesucian hati. Dari apa? Dari akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang buruk. Itu utamain tuh. Saya ngaji harus berubah saya. Dulunya saya suka mencaci maki, mulai sekarang nggak akan mencaci maki. Dulunya saya punya sifat sombong, mulai sekarang saya buang kesombongan saya. Insya Allah ilmunya bisa nyerap tuh. Karena apa? Idul ilm ibadatul qalb. Kenapa harus mengutamakan hati? Karena ilmu itu ibadah hati. Dan poin kedua, ketika hadir majlis, buang segala sesuatu ala ikasyagilah. Apapun yang mengganggu pikiran kita, fokus dalam mengaji. Buang dulu. Kenapa? Karena idul fikrah. Karena ketika otak kita berpikir tentang sesuatu, kita bawa di pengajian, maka kita ini sulit an idrakil haqa'iq, sulit mengetahui hakikat-hakikat ilmu. Nggak akan paham kita. Cuman badan doang hadir, pikiran di luar majelis. Itu buang mulai sekarang, hadir, otak hadir, hati hadir. Kelar ngaji, baru pikirin lagi dah. Tapi insya Allah ada jalannya. Kalau ente hadir, ente minta sama Allah jalan keluar, insya Allah habis majelis ada jalannya tuh yang ente pikirin. Pasti itu yakin kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh salafus soleh, Imam Ahmad sampai usia 40 tahun baru apa? Baru nikah. Kenapa? Karena khawatir istrinya akan menjadi penghalang dia dalam menuntut ilmu. Abu Bakar bin Al-Anbari diberikan hadiah jariah budak, maka nggak disentuh sama sekali ini budak. Bahkan di depan ini budak beliau mencari soal dalam agama. Sampai disuruh apa? Ini budak dibawa ke tempat lain. Budak ini nanya, kenapa? Apakah saya salah? Kata Abu Bakar bin Al-Anbari, kamu nggak punya salah. Tapi saya sibuk mencari ilmu, dan ilmu yang saya cari itu lebih mulia, lebih utama daripada kamu. Begitulah ulama-ulama dulu. Ya. Dan ketika kita belajar, poin yang ketiganya, ketika belajar harus sebagaimana kita pasrah di hadapan guru, sebagaimana seorang yang sakit pasrah di hadapan dokter. Tawadhu'lah kepada guru dan berkhidmahlah kepada guru. Insya Allah ilmu akan menyerap. Itu poin yang satu, taharatun nafs, suciin dari sifat-sifat akhlak tercela dan sifat-sifat yang buruk. Kedua, putusin hubungan pikiran kita yang mengganggu ketika hadir majelis sambil minta Allah jalan keluar. Yang ketiga yaitu apa? Duduk di hadapan guru ketika belajar, ketika berada di hadapan guru sebagaimana orang sakit di hadapan dokter. Keempat, tawadhu kepada guru. Rendah hati ya. Jangan tengil kalau bahasa orang Jakarta mah. Jangan tengil di hadapan guru. Yang kelima yaitu harus menjadi murid yang mau berkhidmat. Selama ada kesempatan khidmat, jangan pernah mundur. Di situ letak keberkahan ilmu. Nanti kita terusin insya Allah di pertemuan yang akan datang. Karena poin-poin ini sangat penting. Banyak orang ngaji di akhir zaman begini, ilmu nggak dapat. Kenapa? Adab kepada guru nggak ada. Guru lagi nerangin, dia ngobrol kenceng banget. Ketawa. Anak muda nih, kalau orang tua mah kurang lebih dah, orang tua mungkin nggak pernah ngaji kali dari muda ya. Ngaji pas tua, lagi mau mati dia ngaji. Makanya guru lagi nyampein dia ngobrol, kita maklumin orang tua mah. Yang muda-muda, yang ngobrol ketawa-ketawa, gurunya lagi nerangin. Itu gimana ilmu bisa dapat tuh? Ada yang seperti itu. Jadi adab-adab di majelis itu hampir nggak ada. Jadi majelis itu seperti formalitas. Mana ngaji sebentar,
dia nggak tahu tuh ilmu kayak gimana terhormat di hadapan agama. Dan bagaimana orang bisa dapat pahala begitu besar karena hadir majlis. Maka disitulah insya Allah kita sampein anak sengaja milih ini kitab biar kita yang ngaji semakin paham adab-adab hadir majlis. Jadi kalau antum besok lusa hadir majlis dimanapun, Ahlussunnah wal Jamaah, Madhab Syafi'i, antum ingat poin-poin ini. Sehingga ilmunya nyerap di hati kita. Jadi nggak sia-sia kita ngaji, nggak sia-sia kita nuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sirrul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لحمده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتم تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه والحمد لله والتناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.